Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan saya Hidi Fatmawati Tusi, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Di video kali ini saya akan membahas tentang identitas nasional. Sejauh mana kita mengenal dan juga mempertahankan identitas nasional? Contoh kasus adalah pengklaiman kebudayaan Indonesia oleh negara lain. Hakikat identitas nasional. Yang pertama, identitas. Ciri-ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang atau kelompok orang, atau dapat dikatakan juga sebagai sekumpulan ciri khusus yang dapat membedakan dengan negara lain. Yang kedua adalah nasional. Suatu identitas yang ada dan melekat pada kelompok-kelompok yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh kesamaan-kesamaan budaya, agama, keinginan, dan juga cita-cita. Kemudian kita masuk pada identitas nasional. Identitas nasional Indonesia. 5 unsur atau 5 asas dari jati diri bangsa Indonesia, yaitu berketuhanan, berkemanusiaan, memiliki persatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Pancasila menjadi jati diri dari seluruh masyarakat Indonesia. Unsur pembinaan dan pembentukan bangsa Indonesia terdapat 5 unsur. Yang pertama, asal-usul bangsa. Bangsa Indonesia berasal dari ras Malayan Mongolia, dari rumpun Melayu yang diperkaya variasi percampuran darah antar ras. Yang kedua, kebudayaan. Dominasi dari cara hidup suku bangsa lain Indonesia adalah bertani dan pelaut, dilihat dari peran atau sosial. Yang ketiga adalah tempat tinggal, yang disebut dengan nama khas tanah air Nusantara, yakni tanah tumpah darah seluruh bangsa, yang merupakan suatu kesatuan wilayah laut yang di dalamnya terhimpun puluhan ribu pulau. Yang keempat, nasib sejarah, di mana persamaan nasib pada zaman kerajaan besar seperti Sriwijaya dan juga persamaan nasib ketika dijajah kolonial. Yang terakhir adalah cita-cita hidup bersama, motivasi, visi, dan misi yang meninggikan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur identitas nasional. Ada 4 unsur identitas nasional. Yang pertama, bahasa, kebudayaan, agama, kemudian suku bangsa. Bahasa daerah atau lokal menjadi suatu lambang atau unsur bunyi dari setiap individu yang satu dengan lainnya untuk berkomunikasi sehingga terlaksana proses interaksi, pikiran, dan juga perasaan yang baik. Daerah atau suku. Indonesia menjadi negara dengan banyak suku. Kurang lebih ada 300 suku yang ada di Indonesia. Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang beragama, di mana ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Masyarakatnya satu dengan yang lain, saling menghargai dan toleransi dalam umat beragama. Kemudian yang terakhir adalah local and political united. Kesatuan sosial yang dapat dilandaskan dari kesatuan sosial berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Kemudian kita masuk pada integrasi nasional. Proses penggabungan atau penyatuan dari berbagai kelompok sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah sehingga terbentuklah suatu identitas. Yang pertama, negara Republik Indonesia lahir, dijiwai, dibangun, dan juga didirikan dari semangat kebersamaan oleh para pejuang dari berbagai wilayah. Yang kedua, memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, antar masyarakat harus ada kesatuan yang utuh. Yang terakhir, Indonesia merupakan negara
yang masyarakatnya dilandasi semangat kebersamaan dan kekuatan. Paham integralistik, teori paham integralistik. Negara terdiri dari individu-individu, kelompok, masyarakat, dan penguasa yang berperan atau berkontribusi terhadap negara untuk mencapai tujuan bersama, yakni kemakmuran hidup masyarakat. Demikian pembahasan mengenai identitas nasional. Atas waktu dan perhatian saya sampaikan terima kasih.